줘야죠. 요즘엔 이쁜 것들이 많아. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Suyun, yang merupakan seorang artis senior yang dalam perjalanan menghadiri penandatanganan sebuah buku karya dirinya. Di perjalanan, ia sibuk melihat kerutan di wajahnya hingga nyaris hampir menabrak seseorang yang cukup aneh di depannya. Setibanya di acara, ia mengonfirmasi kehadirannya pada resepsionis, namun mereka tidak mengenali dirinya sama sekali. 이수연 씨. Terlihat di tempat itu, acaranya cukup sepi, tak ada pengunjung yang menghadirinya. Bahkan beberapa pengunjung di sana tampak tak peduli dengan kehadiran dirinya. 책 하나 살까? 저쪽이 수연이야. 쓰는 게 불쌍하잖아. 그 일 있었는데 저가 불쌍해? Setelah menunggu beberapa lama, seorang penggemar beratnya bernama Jimin meminta tanda tangan dan sangat bangga dirinya bisa bertemu Suyun. 저 완전 팬인데. 그래요? 이에요. Suyun melihat kaki Jimin yang tampak lagi sakit merasa kasihan, sehingga dirinya mengajak Jimin makan di restoran. Di restoran, Jimin mengungkapkan kebanggaannya bisa makan bersama dengan idolanya, dan mengetahui bahwa saat ini karir Suyun sedang menurun, akibat insiden masa lalunya yang membuat dirinya dibenci penggemarnya. Ia memberikan dukungan semangat kepada Suyun untuk tetap bertahan. 제가 다쳐서 힘들 때 출연한 영화 드라마 하나도 안 빼는. Suyun kemudian bertemu sahabatnya, yang menyarankan agar ia berhenti minum alkohol, mengingat kecelakaan yang pernah dialaminya terkait hal itu dan bisa digunakan netizen untuk menyerangnya. Sahabatnya juga memperingatkan Suyun agar berhati-hati terhadap rekan apartemennya bernama Gayung, yang diduga telah menyebarkan rumor buruk tentangnya ke agensinya. 같이 사는 걔가 그래서 치팅 후보에 올려놨다가 Suyun yang sedang kacau pikirannya kembali minum alkohol di bar dan menghubungi manajernya untuk meminta penjelasan tentang masa depan karirnya dan tempat tinggal baru dirinya. Manajernya mencoba menenangkan Suyun dan menasehatinya untuk berhenti minum alkohol. 나 따로 잡아. 잊어서 내가 중치판치 지어줄게. Pikiran dirinya yang lagi buruk tiba-tiba dihadiri pria asing yang menggodanya. 그러니까 가세요. 하여튼 얼굴 반반한 것들 안마이 관종 주제. Hal itu membuatnya semakin kesal. Dan tiba-tiba, Suyun memukul kepala pria itu hingga pingsan. Kemudian Suyun pergi meninggalkan tempat itu. Saat beristirahat di bawah jembatan, Suyun didatangi seorang polwan yang memastikan kondisinya baik-baik saja, dan menanyakan apakah Suyun pernah melihat seorang pria di ponselnya yang tak lain, pria itu yang tadi hampir ditabraknya. Polwan itu memintanya untuk melapor jika melihat pria itu berkeliaran. 섣불리 다가가지 마시고 안전운전하십시오. Setiba di rumah kontrakannya yang terpencil, Suyun melihat beberapa tagihan dan langsung menghubungi pihak pengirim untuk meminta maaf karena belum bisa membayar. Ketika hendak beristirahat, Suyun terganggu oleh kedatangan Gayung, rekan kontrakannya. Dengan perasaan jengkel, Suyun menatap Gayung dengan penuh kebencian, merasa bahwa wanita muda ini ingin menghancurkan karirnya, apalagi setelah mendengar rumor buruk yang disebarkan Gayung tentang dirinya. 언니가 마셨어요? 목말라서. Karena kesal, Suyun nekat memasuki kamar Gayung dan membaca pesan-pesannya dengan manajernya. Ternyata benar, Gayung terus menjelek-jelekkan Suyun dan berusaha menghancurkan karirnya, bahkan ia berhasil memengaruhi manajer Suyun untuk pelan-pelan menjatuhkan karir Suyun. Bahkan ia melihat tumpukan gaun miliknya yang dipinjam Gayung tak dirawat sama sekali. Suyun menghampiri Gayung dan langsung memaki-makinya. 내 방에 들어갔어요? 선배가 후배 방 들어가는 게 그렇게 쉬워져. Karena terbawa suasana hatinya yang buruk, ia langsung mengambil pisau di depannya dan melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan piring-piring di situ. Ketika melihat tangan seniornya terluka, Gayung segera mengobatinya dengan salep. Suyun meminta maaf atas reaksinya yang berlebihan, yang mungkin membuat Gayung ketakutan. 제가 죄송해요. 버릇없이 굴어서. 내 후배라는 게 부끄럽게. Namun, ketenangan itu berubah menjadi ketegangan ketika Gayung menerima pesan dari seseorang, yang mengira Gayung sedang menjelek-jelekkan dirinya lagi bersama manajernya. Hal itu membuat pikiran Suyun semakin kacau, terutama setelah mengingat percakapan Gayung dengan manajernya yang terus menjelekkan dirinya. 가영아, 내가 마사지 해줄까? Dengan alasan ingin memberikan pijatan refleksi, Suyun memijat wajah Gayung dengan lembut. Namun di akhir pijatannya,
ia mulai memberikan perkataan intimidasi yang membuat Gayung sangat ketakutan dengan kelakuan seniornya yang sangat psikopat. 또라이야. 걔 나이 먹고 추한 또라이. Setelah berpisah, Suyun berminat meminum obat dan beberapa gelas alkohol hingga kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, Suyun terkejut mendapati Gayung sudah tergeletak tak bernyawa dengan luka penuh tusukan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa bukan dirinya yang melakukannya. 내가 그런 거지. Suyun menghubungi manajernya untuk memberitahukan kematian Gayung dan berharap manajernya datang segera. Setelah itu, ia melihat seseorang mengintip dari balik tirai rumahnya. Ia pun mengendap-endap mencari orang tersebut. Namun tiba-tiba, orang itu muncul lalu menyerang Suyun. Suyun berusaha membela dirinya, hingga akhirnya Suyun mampu memukul orang tersebut menggunakan kunci Inggris sampai pingsan. Ternyata, orang itu adalah pria yang sedang dicari polisi. Suyun melihat kalung yang dipakai pria itu, mengingat kejadian beberapa tahun lalu ketika ia menabrak seorang pemuda hingga meninggal. Tak lama pria itu kembali bangkit, lalu kembali menyerang Suyun. Suyun berhasil memasukkannya ke dalam bagasi membuat pria itu terjebak. Tak puas dengan begitu saja, Suyun dengan gilanya menyambungkan selang di knalpot mobilnya ke dalam bagasi itu, lalu menginjak gas mobilnya, membuat pria itu benar-benar mati terkena asap knalpot. Lalu Suyun membungkus jasad pria itu. Tak lama, Suyun menerima amplop merah tanpa pengirim, yang berisi foto-foto dirinya yang diambil diam-diam, termasuk saat ia tidur di dalam rumahnya. Suyun bingung, tiba-tiba mayat Gayung menghilang begitu saja. Lalu ia segera menghubungi manajernya. 나 지금 너무 혼란스러워. 네가 얼마나 힘든지 잘 알아. Suyun yang merasa depresi, ia melihat kembali surat tadi yang berisi tentang hinaan dirinya sebagai artis yang tak laku lagi. Suyun melemparkan surat tersebut yang tepat jatuh di dekat noda darah. Suyun yang melihatnya, mencoba untuk mendekatinya. Yang ternyata, ia melihat mayat Gayung telah berpindah ke sebuah bak mandi. 지금 나랑 게임하자는. Karena merasa dipermainkan oleh seseorang, Suyun menantang siapapun itu dengan membawa sebuah pisau dan gergaji di tangannya. Dengan sejenak, Suyun mengintip ke sebuah jendela rumahnya. Namun ternyata, ia melihat mobil polisi yang datang ke rumahnya. Dengan perasaan tenang, Suyun membukakan pintunya. Polwan itu mengatakan, jika dirinya sedang mencari pria misterius sebelumnya itu, setelah menerima laporan bahwa pria itu terlihat berkeliaran di sekitar situ. Lalu mereka mengatakan akan berpatroli di sekitar rumahnya. 근데 어디 편찮으세요? 아니요. 감사합니다. Suyun cukup gelisah saat dua polisi itu sedang berpatroli di rumahnya. Kegelisahannya itu pun makin meningkat saat polisi itu meminta izin untuk mengecek garasinya, karena merasa curiga dengan garasi mobilnya setelah mendengar suara aneh. 누가 있다뇨? 호환을 좀 볼 수 있을까요? 저희가 영장을 받아오는 방법. Tak ada pilihan lain, Suyun membiarkan mereka mengecek garasinya. Suyun benar-benar makin khawatir lagi, ketika polwan itu meminta izin menggunakan kamar mandinya. Ia dengan cepat-cepat membersihkan noda darah milik Gayung, berharap polisi tak menemukan mayat di bak mandinya. Namun polwan itu tak sengaja melihat noda darah di lantai itu, lalu ia malah melihat mayat Gayung di sana. Tanpa pikir panjang, Suyun terpaksa menghabisinya. Hingga akhirnya polwan itu pun tewas seketika. Lalu Suyun menghampiri polisi pria tadi, mencoba menanyakan tentang seseorang yang melapor pada mereka untuk datang ke rumahnya. 절 스토킹하는 사람이 있거든요. 후보자 신분은 또 그렇게 파악할 수 있는. Di tangannya, Suyun membawa pistol milik polwan tadi. Namun tak disangka, polwan itu muncul dengan kondisi sekarat lalu kembali tumbang. Rekannya yang melihatnya pun terkejut. Dan lambat laun mulai menyadari bahwa Suyun yang telah membunuhnya. Suyun pun kemudian menembak polisi itu hingga tewas seketika. Polwan itu yang nampak masih hidup dengan kejamnya. Suyun langsung menembaknya berkali-kali hingga benar-benar tewas. Suyun kembali ke dalam rumahnya dengan bersantai di samping mayat Gayung, sambil mengejek bahwa Gayung yang membuat dirinya menjadi seperti ini.
Namun tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Ia menyadari bahwa pengintai dirinya memang masih ada di rumahnya. Suyun melihat ada seseorang di balik tirai kamar mandinya. Saat dibuka, itu hanya sebuah sepatu. Namun seseorang muncul dari belakang dirinya. Suyun refleks menembak orang tersebut, yang ternyata itu adalah manajer Suyun sendiri. Suyun menangisi kematian manajernya yang tak sengaja ia bunuh. Tiba-tiba, sosok misterius yang selama ini mempermainkannya pun muncul memukul Suyun hingga pingsan. 제발 도와줘. Ternyata, dia adalah Jimin, penggemar berat Suyun, yang melakukan semua itu untuk memberi pelajaran karena Jimin iri dengan Suyun yang digemari kawan-kawan semasa waktu sekolahnya. 당신이 누렸던 우쭐함, 당신이 얼마나 대단한 배우일까 궁금. 딴 게 다 무슨 소용이야. Kembali di masa SMA-nya dulu. Di sekolahnya Jimin, ada murid pindahan baru yang sangat cantik bernama Yuli. Dikabarkan bahwa, Yuli memiliki cita-cita untuk menjadi artis, dan ia sangat mengidolakan Suyun. Ia juga memberitahukan kepada teman-temannya tentang Suyun, yakni seseorang yang memotivasi dirinya untuk menjadi artis, karena dirinya yang cantik pantas menjadi sepertinya. Jimin yang sadar tak secantik Yuli, merasa cemburu dengan kecantikan yang dimiliki Yuli. Ia mencoba berkenalan dengan Yuli. 내가 2학년 중에 제일 예쁘다며? 그건 잘 모르겠는데요. Lalu ia berniat mengajak Yuli ke sebuah hutan untuk menunjukkan sesuatu padanya. Di perjalanan, Yuli merasa ngeluh dengan perjalanannya yang cukup jauh, tapi Jimin terus memacunya, jika ia ingin menjadi artis seperti Suyun, ia harus berani lelah untuk menggapai cita-citanya. 발바닥이 너무 아파요. 하는 거 통의 연습 예쁘게 태어났잖아. 지금이라도 힘들다는 얘기는 하지 마. 알았어? Setelah sampai, Jimin menunjukkan sebuah kotak yang di dalamnya ada seekor bangkai kucing miliknya. Ia sengaja membunuhnya karena dia sangat muak, karena menurut orang tuanya bahwa kucingnya itu lebih cantik daripada dirinya. Lalu Jimin mulai mengintimidasi Yuli dengan mengatakan bahwa Yuli tak akan mampu meraih cita-citanya menjadi artis seperti Suyun dengan modal kecantikannya saja, karena lambat laun, kecantikannya akan segera hilang. 궁금하지 않아? 부모의 유통기한이 얼마나 되는지. 왜 이래요? 있어! Namun tindakannya berlebihan itu berujung pada tragedi, yang membuat Yuli itu jatuh terbentur batu hingga meninggal. Kejadian itu membuat Jimin dibully oleh kawan-kawan yang mengidolakan Suyun. Kembali ke masa sekarang, Jimin menyalahkan Suyun bahwa ketenaran dirinya pada masa itu yang membuat orang-orang banyak mengagumi kecantikannya. Bahkan membuat Yuli berhasil mempengaruhinya kawan-kawan untuk mengidolakannya. Seolah-olah hanya wanita yang cantik yang pantas menjadi artis seperti Suyun. Hal itu membuat Jimin sangat sakit hati dibuat olehnya selama ini. 당신은 배우 자격 없어. 그렇게 함부로 거리지 마. 당신은 길을 잃고 헤매게만 지도들아. Di tangannya, Jimin membawa suntik tidur, lalu menyuntikkannya pada Suyun hingga pingsan. Keesokan harinya, Jimin membawa Suyun dan mayat polwan ke dalam hutan, berniat akan membuang jasad mereka semuanya di sana. Saat Jimin akan membawa tubuh Suyun, Suyun yang kembali terbangun, memukul wajah Jimin menggunakan borgol besi milik polwan hingga terluka. Kemudian ia lari dari situ. Jimin dengan sekuat tenaga mengejar Suyun dengan kondisi wajahnya yang terluka. Namun Jimin kehilangan jejak Suyun. Jimin bersumpah bahwa dirinya benar-benar akan membuat Suyun menderita seperti apa yang ia rasakan selama ini. 잘못을 했으면 벌을 받아요. 비겁하게 숨지 말고 어서. Tiba-tiba, Suyun muncul lalu menghantam kepalanya dengan batu, hingga Jimin tewas seketika itu. Suyun kemudian menenggelamkan semua mayat itu termasuk mayat Gayung ke danau, dan merenungkan tentang apa yang telah terjadi. Suyun kembali ke rumahnya dengan senyum psikopatnya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Tulis komentarmu tentang video ini, jika suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk video terbaru selanjutnya.